Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila jami'il mu'allifil kutubil ladina ta'allamna nas'aluka an tanfa'na bihim wa bi ulumihim musannil mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa ila jami'il mutasaddiqina wal mutasaddiqatil iqamati dinika jazaa'umullahu ahsanal jazaa' taqabbalallahu minhum amalahum wa kafir anhum sayyi'atihim wa ja'al fi dzurriyyatihim min ibadikas shalihin Usanila baina wa ummahatina wa haqqun alaina al-hadirin ayah bunda kulolan panjenengan sedaya usanila ka Haji Abdurrahman Nawawi wa usulihim wa furuhim wa farolahum dunubahum wa sataru yubahum wa nas'aluka bi barakati tirkatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Alhamdulillahirabbil alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Faslun utawi iki la iki fasol swiji Yusannu den sunah aken Opo raf'ul yadaini ngangkat tangan loro Fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat piro-piro panggonan Ingda takbiratil ihrami swiji yaiku ing dalem takbiratul ihram wa ingdar ruku'i lan kafindo yaiku ing dalem ruku wa ingdal i'tidali lan kaping telu yaiku ing dalem i'tidal wa indal qiyami lan kaping papat yaiku ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudil awwali saking tahiyat awal ya di dalam fasal ini akan menjelaskan terkait dengan sunnahnya mengangkat tangan ketika sedang melaksanakan sholat. Ini ketuanya kemana? Nggak hadir? Ya? Oh. Jadi ketika kita sedang sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat qada ataupun sholat ada, ya, sholat makmum
ataupun munfarid berjamaah ataupun sendiri, maka sedang sholat itu disunahkan dalam tempat-tempat tertentu mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Tentunya yang punya tangan lengkap. Kalau tangan kanan saja ya tangan kanan. Kalau yang punya tangan kiri saja ya tangan kiri saja disunahkannya. Karena kan ada di antara orang yang kecelakaan atau apa, jadi tangannya itu hanya satu, maka istilahnya kedua belah tangan kanan dan belah tangan kiri. Di mana saja disunahkan mengangkat dua tangan itu, yaitu di dalam 4 tempat, ya, di dalam 4 tempat. 1, inda takbiratil ihrami, ketika bertakbiratul ihram. Ketika kita sedang niat sholat itu kan takbiratul ihram. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allah. Ya. Mengangkat ke atas Allahu sampai sini, akbar sampai sini. Ini laki-laki ya, laki-laki dulu. Jadi sebelum kita sholat ya, kita baca dulu, disunahkan berdoa dulu, minimalnya membaca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, minimalnya itu. Lalu kemudian kita lihat tempat sajadah, tempat yang mau kita sujudi, apakah sudah aman dari najis dan sebagainya. Barangkali ada bangkai, belalang dan lain sebagainya, atau kotoran lain. Maka lihat 3 kali dari tempat sujud ke bawah sampai ke kaki, dari kaki ke tempat sujud. Matanya itu melirik 3 kali, itu sunnah seperti itu. Nah, terus menghadap kiblat, sudah dipastikan kaki kita posisinya sudah siap menghadap kiblat, renggangnya 1 jengkal dari tumit ke tumit, dari kaki ke kaki 1 jengkal. Siap. Posisi tangannya di sini, ya. Lalu kemudian disunahkan membacakan niat sebelum niat itu sendiri dilakukan. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin. Ini bagaimana kepala posisinya merunduk ke bawah ke tempat sujud. Jadi mata melihat ke tempat sujud. Mata melihat ke sajadah yang nanti akan disujudi dengan kepala. Mata itu ke situ. Madepnya. Itu ya. Terus setelah itu siap sunnah membaca usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah ya, seperti itu. Jadi Allahu akbar, ininya renggangkan, ya, telapak tangannya direnggangkan. Allah. Nah, lalu kemudian merunduk ke depan sebagai bukti ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalu 1 ini dikeataskan, ketauhidan kita kepada Allah. Yang lain merunduk begini. Ini menghadap kiblat. Ke kiblat. Allah, ya.
posisinya di sini. Sekiranya ini di telinga bawah. Jempol ini sekiranya, diperkirakan. Ya tidak harus pas. Ya diperkirakan saja. Allah, ini madhab kiblat. Allahu Akbar. Ya. Terus ke bawahnya itu jangan diputer-puter. Ada yang diputer-puter. Allahu Akbar ya. Enggak. Jadi kalau mau tayamun ya, mau mengedepankan yang kanan, maka ini dulu. Allah ke sini. Nah, ini kan kanan dulu yang nempel ke dada. Ini di sini. Akbar. Ini pergelangan di sini. Ini di bawah dada kiri. Akbar. Ini 1 ke sini, 3 mengepal. Akbar. Seperti itu sudah. Itu sunahnya mengangkat tangan. Karena yang disunahkan itu hanya tangan, maka jangan ada yang berubah yang lainnya. Jadi kepala tidak boleh berubah, sebab nanti ada larangan keras bahwa ketika sholat tidak boleh ada perubahan 2 anggota badan yang besar terus-terusan ditambah 1, berarti 3. Jadi kalau 2 perubahan boleh, ditambah 1 perubahan menjadi 3. Itu anggota badan yang besar. Sedangkan tangan saja ini sudah 2, 1. Masalahnya tadi juga kedua belah tangan. Di sininya juga raf'ul yadaini, tangan loro. Mengangkat tangan loro. Berarti 1, ini 1 sama dengan 2. Kalau ditambah 1 lagi menjadi 3. Dengan apa menambahnya? Bisa saja dengan kepala. Allahu Akbar. Gitu. Berarti 1, 2, 3. Batal sholatnya. Ya. Itu ketika kita takbiratul ihram disunahkan. Kalau perempuan bagaimana mengangkatnya? Kalau perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan terbuka ini. Ya. Allah tuh. Keteknya terbuka. Kalau perempuan di dalam sholat selalu menutup badan dengan ininya. Dengan apa? Tangannya itu harus selalu menutup badan. Harus selalu rapat dengan badan. Allah segini aja semampunya. Kalau perempuan segini saja. Allahu Akbar. Jadi tidak sampai begini. Tidak boleh terbuka. Perempuan itu mau ruku mau sujud ini selalu dempet di sini. Supaya tidak ada goncangan. Nanti kalau nggak dempet nanti ada goncangan. Nah, gitu ya. Ya, ada sing orang ngerti ya, ada yang sing ngerti. Sing ngerti pada guyuh itu. Sing ora guyuh ya pura-pura orang ngerti. Akhirnya kan guyuh semua. Berarti ngerti semua. Kok masalahnya iki ngajine maghrib lalu kemudian sambung saiki. Jadi saya belum minum kopi dari tadi. Karena ini bukan di masjid, mungkin sambil rokokan juga ini. Belum istirahat. Kalian kan baru ngaji sekarang ya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ada perubahan setelah dua tangan itu sendiri secara terus menerus. Ya kalau tidak terus menerus ya nggak apa-apa. Misalnya begini ya. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini merunduk ke sini ke bawah, enggak apa-apa. Sebab itu tidak terus menerus. Atau bisa ditambahnya itu dengan bahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Nah, itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu terus menerus.
Allahu Akbar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi perasaan itu khusyuk ya kalau Allahu Akbar. Nah, perasaan khusyuk gitu. Padahal batal sholatnya. Itu. Atau bisa saja berubahnya itu dengan kaki. Jadi setelah Allahu Akbar, kaki kiri atau kaki kanan ikut berubah. Ya. Contohnya begini. Ya. Allahu Akbar. Nah, jadi ikut, ini ikut berubah. Atau bisa saja berubahnya itu Allahu Akbar. Beneri sarung. Atau bisa saja rubahnya itu Allahu Akbar. Ya, batal sholatnya. Kecuali kalau berhenti dulu. Allahu Akbar. Sudah lama dulu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, itu kan sudah ada jarak dulu. Sudah melebihi tu'maninah, yaitu tidak membatalkan. Tapi yang membatalkan itu jika terus-menerus ada tambahan gerakan lain yang merupakan gerakan besar selain mengangkat kedua belah tangan. Kenapa demikian? Sebab li'annal mubtilat la yutafaru bil mandub. Karena sesungguhnya yang membatalkan sholat itu tidak diampuni walaupun sedang melaksanakan yang disunahkan. Mengangkat tangan itu sunnah. Lalu kemudian ada gerakan, 3 gerakan anggota badan yang besar. Itu secara terus-terusan membatalkan sholat. Paham ya? Nah, kalau satu paham, nanti yang 4-nya ini pun akan paham semuanya. Jadi ini dilengkapkan saja di awal tadi. Nomor selanjutnya setelah takbiratul ihram di ketika indar ruku'i. Apabila kita mau ruku, maka disunahkan mengangkat kedua belah tangan. Ya. Sunnah. Itu pun harus hati-hati, ya. Lalu kemudian penjabarannya seperti tadi sama. Wa indal i'tidali, dan nomor ketiganya ketika i'tidal, dari ruku ke i'tidal. Setelah ruku kita ngadeg lagi, balik ngadeg. Nah, i'tidal pun kita harus hati-hati karena menyimpan posisi tangan ketika setelah itu biasanya ke bawah. Sami Allahu liman hamidah. Apabila goyang-goyang itu batal sholatnya. Ya. Maka untuk mengamankan hal itu, kalau saya maka sidakap kembali. Sami Allahu liman hamidah. Sidakap lagi saja. Jadi aman kan, nggak bergoyang. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Nah, itu sunnah. Mau ruku sunnah mengangkat kedua tangan. Setelah ruku, yaitu ke i'tidal, disunahkan mengangkat tangan. Namun ketika mau sujud itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Maka kalau mau sujud itu kadang-kadang ada yang mengangkat tangan, ngapain? Tidak disunahkan, tidak ada perintah. Jadi kalau mau sujud langsung saja Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Lalu kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awali. Nomor keempatnya ketika berdiri dari tasyahud awal. Berarti sholat yang 3 rakaat atau sholat yang 4 rakaat. Ada tahiyat awal. Kalau sholat subuh kan tahiyatnya cuma 1 kali. Berarti tidak ada
disunahkan mengangkat tangan ketika setelah tasawuf karena langsung salam. Nah, setelah tahiyat, baik tahiyatnya imam, tahiyat awalnya imam, ataupun kita tahiyatnya imam itu bagaimana? Karena kita jamaah dengan imam, padahal sebenarnya kita baru 1 rakaat, tapi langsung ikut tahiyat awal. Karena imam disunahkan mengangkat tangan, maka kita pun disunahkan mengangkat tangan setelah tahiyat awal mengikuti imam. Jadi hitungannya tahiyat awal, bukan rakaat, ya, bukan rakaat. Setiap setelah melaksanakan tahiyat awal, maka diangkat tangan itu statusnya sunnah. Ini sudah. Oh, nggih. Jadi diulang, mengangkat tangan itu di dalam berapa tempat? 4. 1 takbiratul. Nomor kedua, sebelum i'tidal apa dulu? Mau ruku. Nomor ketiga, i'tidal. Nomor keempat, tahiyat setelah tahiyat awal, berdiri ketika setelah tahiyat awal. Diulangi lagi supaya hafal. Mengangkat tangan di dalam sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, baik sholat ada di dalam waktunya ataupun sholat qada, disunahkan mengangkat kedua belah tangan di dalam 4 tempat. 1 di dalam ketika takbiratul ihram. Nomor kedua ketika ruku. Nomor ketiga ketika i'tidal. Nomor keempat ketika berdiri dari tahiyat awal. Ya sudah, bisa kalau begitu. Kita lanjutkan. Faslun utawi iki laiki fasol surutus sujudi utawi piro-piro sarate sujud iku sab'atun 7. Ayas juda suiji yenta sujud ya wong ala sab'ati a'doin ing atase 7 piro-piro anggota. Wa antakuna lan yentah anak, ya, opo jabhatuhu batuke ya wong iku maksyufatan hale terbuka. Apa itu selanjutnya? Walhamulu lan nanggung, ya, biro sihi kelawan apa ndase ya wong. Wa adamul huwiyi lan ora ono apa namanya merunduk turun li goerihi kadoe liyane sujud. Wa alayas juda lan yentah ora sujud iya wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji ya taharroku kang nerima berubah iya se biharkatihi kelawan perubahane ya wong. Wartifa'u asafilihi lan ngangkat apa ya, ning sor-sore wong ala a'alihi lalu ngendepaken ing atase
dhuwur-dhuwure wong. Wat tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang syaratnya sujud. Syaratnya sujud itu ada 7. Jadi kalau tidak dilakukan yang 7 ini berarti intafal masrut. Ya. Tidak cukup sujudnya. Apa yang 7 itu? 1, seseorang itu harus bersujud menggunakan 7 anggota. 7 anggota itu apa saja? Batuk, kedua belah tangan, lalu kemudian apa ini namanya, lutut, kedua belah lutut, dan kedua belah telapak kaki. Kedua belah telapak kaki. Nah itu seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki 2, lutut 2, telapak tangan 2, batuk atau apa ini namanya? Di sini jidat. Itu harus seperti itu. Lalu kemudian di sini wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Jidatnya itu harus terbuka. Jangan ditutup semuanya. Seperti ini. Lalu kemudian sujud. Ini kan tidak ada yang nempel. Bagaimana kalau tertutup sebagian? Ya enggak apa-apa. Yang penting ada jidat yang nempel. Misalnya pas di perjalanan enggak bawa topi, enggak bawa peci. Lalu kemudian sholat rambutnya ke sini. Namun masih ada yang nempel jidat ke tempat sujud, maka itu tetap sah. Ya. Itu tetap sah. Walhamulu biroksihi, lan kemudian harus nanggung kelawan endase uang. Artinya endas itu jangan, kalau 5 kilo ya 5 kilo. Ini misalnya 5 kilo ya 5 kilo. Jangan menanggung beban badan. Jangan menanggung beban badan. Lalu kemudian jangan diangkat dengan tangan sehingga tidak begitu nempel atau menjadi kurang beban kepala. Karena itulah kepala yang besar tentu akan lebih berat. Terlebih kulitnya yang sensitif, itu akan memunculkan jidat hitam. Itu kalau kepalanya besar, bisa saja terjadi begitu. Maka kita jangan terlalu fanatik terhadap jidat hitam. Karena bisa saja karena sensitif kulitnya, lalu kemudian kepalanya besar, maka memunculkan hitam kepalanya, jidatnya. Nah, itu ya biarkan saja kalau yang begitu. Yang tidak boleh itu memberatkan kepala dengan tidak ditahan dengan tangan, akhirnya jidatnya sengaja dibikin hitam. Karena karena menahan beban badan, akhirnya jidatnya hitam. Supaya disebut ahli sujud. Seperti itu. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah sedangkan kita tidak tahu terhadap setiap orang yang melakukan sholat. Artinya kita ketika sholat tidak boleh diberat-beratkan kepala sehingga memunculkan jidat hitam. Juga tidak boleh dienteng-entengkan sampai diangkat dengan tangan. Karena khawatir disebut Wahabi misalnya. Kan rata-rata kan Wahabi atau di luaran sana yang pada jidatnya hitam itu. Nah, tapi kan aturannya seperti itu. Aturannya itu ya simpanlah kepala itu, tempelkan ke tempat sujud sesuai berat kepala itu sendiri.
sesuai berat kepala. Nah, jadi nanti akan muncul hitam ya terserah, atau tidak muncul pun terserah, yang penting kita melaksanakan syarat sujud dengan cara yang benar. Nah, apalagi kalau macam saya ini kan sudah sensitif kayak gini. Nah, terus kepala saya di sini paling besar kayaknya. Saya pakai ini nomor, coba siapa yang cukup batch saya, pasti bakal longgar ya. Nomor 8 atau nomor 7, coba saja. Kamu nomor berapa? 6 kan. Coba pakai ini kopiah saya, batch saya, coba aja. Itu sudah pakai ya, longgar kan? Kepala saya besar. Nah, jadi kalau ada yang lebih besar dari saya, mungkin akan lebih berat kepalanya. Jadi sujud itu walaupun bukan sering sujudnya, bisa saja menimbulkan hitamnya. Jidatnya itu agak hitam. Bukan berarti ahli sujud, karena memang kepalanya agak berat. Nah, gitu. Lalu kemudian selanjutnya mana ya? Maksufatan wa tahamulu birosihi. Ya. Wa adamul huwi li ghairihi, dan tidak ada turun kecuali untuk niat sujud. Loh, ini lagi sholat tapi ada anak kecil bal-balan misalnya di depan. Lalu kemudian bal itu ditendang, lalu sasarannya pas ke kepala kita. Namun kebetulan kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Langsung kita menghindar daripada bola itu, tiarap langsung ke bawah. Waduh, aku tiarap iki karena ada bola. Lalu kemudian langsung membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu tidak sah. Jadi turunnya itu karena bermaksud sujud, bukan bermaksud apapun juga. Harus bermaksud sujud. Niat sujud, turunnya itu niat sujud. Paham ya? Wadamul huwiyyi li ghairihi. Jadi tidak boleh ada niatan turun kecuali niat untuk melaksanakan sujud. Atau puyeng ini, endasnya puyeng ini, kepalanya puyeng. Jadi pas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, setelah itu membaca wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Aduh, puyeng ini. Langsung saja aku puyeng. Terus turun, tidak bermaksud sujud. Bukan itu ya. Kalau sujud itu ketika setelah i'tidal ya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Aduh, puyeng. Langsung sujud. Tapi tidak niat sujud. Tapi karena puyeng. Tidak ada niatan sujud. Puyeng gak kuat. Langsung sujud. Nah, itu tidak sah, tidak cukup. Karena syaratnya tidak boleh ada merunduk ke bawah, jongkok seperti kaifiatnya sujud, tapi tidak menggunakan niat sujud. Ada niat selain sujud, itu tidak sah. Jadi harus bermaksud sujud. Terus wala yasjuda ala syai'in, syaratnya nomor keberapa itu ya? Ya, nomor selanjutnya saja. Nomor 1 kan surat sujud itu dengan 7 anggota. Nomor kedua, jidatnya harus terbuka. Nomor ketiga, harus sesuai beratnya kepala. Kepalanya 3 kilo ya 3 kilo beban yang disimpan di tempat sajadah itu. Lalu kemudian
Nomor keempat, wa adamul huwi li ghairihi, tidak ada niatan selain sujud. Jadi niatnya harus hanya karena melaksanakan sujud. Nomor kelima, ya, yaitu tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang bisa berubah dengan perubahan orang yang sedang sholat itu. Jadi misalnya kamu sujud, tapi pas lagi mau kamu sholat, ketika sholat tempat sujudnya itu bersih, tapi dalam perjalanan sholat, sedang melaksanakan sholat, ada angin kencang, puting beliung, lalu kemudian banyak debu di situ. Akhirnya kamu berinisiatif sujud di atas tanganmu sendiri. Berinisiatif sujud di atas tanganmu sendiri. Allah. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena tangan ini bergerak dengan gerakan kita ketika sholat. Wa alla yasjudu ala syai'in yataharraku biharkatihi. Tidak boleh sujud orang yang sedang sholat dengan sesuatu yang bisa berubah dengan perubahannya dia. Nah, kalau kita mau berdiri kan tangan kita pasti berubah. Kalau kita mau ruku, tangan kita pasti berubah. Kalau kita mau sujud, tangan kita pasti berubah. Ketika kita berubah, tangan kita bisa berubah. Maka tangan ini karena selalu berubah sama kita sendiri, maka tidak boleh digunakan untuk sujud. Allahu Akbar. Sujudnya di atas tangan, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau dengan tangan teman kita? Jadi lagi sujud, wah ini jadi akeh debu begini. Lalu akhirnya karena ngajinya bareng di sini, kompak aja pas lagi sholat itu tanpa disuruh, akhirnya saling memberikan tangannya. Jadi yang sebelah tangannya ke sini, yang sebelah tangannya ke sini. Sujud di atas tangannya teman kita. Kita sujud di atas temannya tangan kita. Dan teman kita sujud di atas tangan kita. Bagaimana seperti itu? Ya sah. Karena robah tangannya dia bukan karena kita. Ya. Tapi robahnya karena dia. Paham ya? Atau selain anggota badan. Misalnya kita pakai sorban. Pakai sorban, sorbannya kepanjangan. Lalu kemudian posisi sorban itu akhirnya ke depan tempat sujud kita. Lalu sorban itu tersujudi sama kita. Maka sujudnya tidak sah. Karena sorban itu ketika kita berdiri berubah. Terangkat. Tidak sah. Ya. Atau bukan sorban, tapi sedang sholat, lalu ketika sujud pertama masih belum ada angin kencang. Ketika duduk antara dua sujud ada angin kencang. Sehingga lembaran kertas ada yang tertiup ke depan kita. Nah, ketika sujud, ya, kertas itu tersujudi. Lalu kemudian kita berdiri, masih ikut nempel. Jadi kita sujud ke atas kertas. Nah, itu sah. Sujud yang pertama sah. Kenapa? Karena yang pertama itu kertas itu berubahnya tidak dengan kita. Tapi ketika sudah nempel di sini, lalu kemudian Allahu Akbar, dibiarkan begitu saja kertasnya, tidak dibuang sama kita. Lalu akan sujud selanjutnya, kertas masih menghalangi jidat, maka sujud tersebut tidak sah. Atau gambarannya, sujud yang pertama kertas itu sudah datang. Lalu kemudian kita sujud di atas kertas itu. Dan kertas itu terbawa di antara duduk dua sujud. Masih nempel. Lalu kemudian sujud yang keduanya kita di atas kertas itu. Sama dengan sujud yang pertama.
pertama. Sujud yang pertama sah, sujud yang kedua tidak sah. Karena itulah ketika ada barang yang menghalangi jidat ketika sujud, lalu kemudian nempel, segera buang supaya nanti akan sujud tidak tersujudi lagi karena menimbulkan batal atau tidak cukup syarat sujud. Wartifa'u asafilihi, lan ngangkat barang kang sore wong, apa yang di bawahnya, yaitu bokong. Ya, bokong ini kan di bawah. Angkat ketika sujud itu ke atas. Lalu kemudian yang di atas turunkan ke bawah. Apa yang di atas? Kepala. Kepala simpen di bawah, bokong simpen di atas kepala. Posisinya itu seperti ini. Namun perbedaannya kalau laki-laki ketika sujud itu mengangkatnya supaya perut itu dibawa ke atas. Sehingga seperti perut perut anjing gitu ya. Perut anjing itu kan ke atas gitu. Tahu nggak perut anjing? Nah itu seperti itu. Jadi ketika ini di atas, Allahu Akbar, perut ini diangkat ke atas, jangan sampai nempel ke paha. Ya, jangan sampai nempel ke paha. Kalau perempuan enggak, perempuan itu perut itu tetap disimpan di sini. Jangan diangkat ke atas. Lalu kemudian masih nempel ke paha. Jadi masih segini kalau perempuan. Perutnya masih nempel ke paha. Diangkat tapi perutnya nempel ke paha. Tapi kalau laki-laki perutnya itu tidak nempel ke paha. Jadi perutnya diangkat ke sini. Jadi mengecil, yang tadinya agak gendut ini mengecil di bawah ke atas. Nah. Lalu kemudian anggota sujud kalau nggak salah ada setelah ini nih. Mana ya? A'do sujudi. Oh ya ada. Nah, wa la yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Jadi diangkat ke atas barang yang ada di bawah yaitu bokong, lalu kemudian dikebawahkan yang ada di atas yaitu kepala. Wa tuma'ninatu fihi, lan kemudian nomor ketujuhnya adalah harus tu'maninah. Tu'maninah itu ya harus posisi anggota badan ada di tempatnya dan diam sekiranya mengucapkan subhanallah minimalnya. Jadi kalau tangan tempatnya di sini anggota sujud, ya. Lalu kemudian jidat di antara dua tangan agak ke atas, lalu kemudian dengkul di situ, maka posisi setelah berdiam seperti itu harus ada seukuran subhanallah. Jangan sampai pas sujud sudah merunduk, kepala sudah di bawah, tangan baru satu. Padahal sudah lama, tapi tangannya ada di posisi bokong karena gatal misalnya. Terus garuk gitu. Nah itu walaupun lama sujudnya, tapi karena posisi tangan satunya belum ada di tempatnya, maka itu belum termasuk tu'maninah. Tapi walaupun sebentar, tapi posisi anggota sujudnya sudah ada di tempatnya masing-masing, seukuran minimal subhanallah, nah itu sudah termasuk kepada tu'maninah. Jadi boleh Allahu Akbar, kemudian menjadi posisi duduk di antara dua sujud. Nah seperti itu. Gimana kira-kira apa yang disampaikan, bisa dipahami belum? Ya sudah. Saya ulang kalau begitu. Kalau sudah dipahami, ada berapakah syarat sujud itu? Ada 7, betul. Apa nomor satunya?
Nomor satunya adalah dengan nomor satunya adalah menggunakan 7 anggota sujud. Itu syarat sujud, harus menggunakan 7 anggota sujud. Sehingga kalau tangan yang punya tangan 2 posisinya tidak ikut di bawah atau bahkan di sini, Allahu Akbar, di paha ya, maka itu tidak sah. Karena anggota sujud ada 7. Atau yang satunya dipakai garuk-garuk, padahal lama sujudnya. Berarti yang satu belum ada di dalam posisi tempat sujud. Itu syarat pertama, yaitu harus menggunakan anggota sujud yang 7. Nomor kedua, apa syaratnya? Nomor kedua adalah jidatnya harus terbuka. Itu. Nomor ketiga apa syaratnya? Harus sesuai beratnya kepala. Jadi kalau badan ditahannya dengan tangan. Kalau kepala ditahannya dengan kepala. Jadi beratnya kepala itu jangan ditahan pakai tangan. Biarkan dia secara alami. Nah, kepala itu harus, kalau kepalanya 5 kilo ya 5 kilo. Kalau kepalanya 3 kilo ya 3 kilo. Kalau kepalanya 10 kilo ya 10 kilo. Gitu. Terus nomor selanjutnya, tidak boleh ada niatan kecuali sujud. Nomor selanjutnya apa? Tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang berubah karena kita berubah. Tangan kalau kita berubah ikut berubah. Sorban kalau kita berubah ikut berubah. Maka yang berubah tersebut jika tersujudi, maka itu menjadi tidak sah. Kalau sajadah bagaimana? Sajadah kan tidak berubah. Sajadah tidak berubah. Kita berdiri, sajadah diam saja di bawah. Kita ruku, diam saja sajadah itu. Maka sajadah itu tidak menghalangi terhadap tempat sujud. Terus nomor terakhir adalah bukan nomor terakhir. Nomor 6. Bukan, mengangkat barang yang di bawah dan merendahkan barang yang di atas, yaitu mengangkat bujur, bokong dan merendahkan kepala. Serendah-rendahnya kepala di tempat sujud dan diangkat seatas-atasnya bokong untuk laki-laki. Maka sujud itu kalau laki-laki ya tak contohkan langsung, tapi ini nggak bakal kelihatan ya kalau pakai ini. Bagaimana caranya? Di situ saja ya, keluar jalur. Ya. Nah, seperti ini. Kalau mau sujud kan tangannya nggak disunahkan diangkat, langsung saja. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini dulu merunduknya. Kalau masih kuat ya. Ini. Lalu kemudian tangan. Nah. Ininya lurus. Ininya lurus juga. Sehingga yang kena itu telapak kaki. Kalau ini lurus. Telapak kaki. Ininya begini. Telapak kaki. Ini lurus, ini lurus. Ini kalau laki-laki. Jadi bokong itu ada di
Perempuan ini begini posisi kaki. Allah, ya. Ini terus saja rapat. Ininya rapat ke ini paha. Seperti ini. Kalau perempuan, ya. Maka nantinya kalau sudah agak lama bisa ditarik. Ya, itu perempuan. Nanti Allah Akbar. Kalau laki-laki selalu dibuka ini. Efeknya selalu dibuka. Kalau perempuan selalu dijaga badannya. Nah, itu. Itu saja mungkin, karena kalau dilanjut nanti kurang waktunya. Lihat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan wasilah untuk menjadikan keberkahan buat umur kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan nanti setelah berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbil fana wa qarabati lana fid dunya. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ilmi anta subhana wa sina wa subhana lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak?